Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Afif Kaisawafi, selaku host pada podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Apakah Sobat Sehat tahu, masalah kesehatan mental di Indonesia semakin menjadi perhatian, dengan data menunjukkan peningkatan signifikan pada terutama remaja dan orang dewasa. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menyebutkan 20% penduduk Indonesia atau sekitar 54 juta orang mengalami gangguan mental emosional. Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah mental. Pada hari ini, kami akan membahas lebih jauh mengenai penyakit gangguan mental yang mungkin banyak kita temukan atau mungkin tidak kita sadari di sekitar kita banyak kita temukan. Kami hadirkan narasumber yang sangat spesial pada podcast hari ini, yaitu kita sapa dulu, yaitu Dr. Denada Bagus, SPKJ MH. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Assalamualaikum, Dr. Denada. Waalaikumsalam, dokter. Gimana dok kabarnya hari ini dok? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang bisa saya manggilnya bergabung. Dokter Denada, Dokter Bagus atau gimana? Sebetulnya bebas dokter, bebas. Tapi lebih enak mungkin Dokter Bagus kali ya. Dokter Bagus, oke. Dokter Bagus, spesialis kedokteran jiwa. Mungkin, dok, bisa perkenalan diri terlebih dahulu dok kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dokter Bagus. Saya seorang psikiater. Saya saat ini dinas di Rumah Sakit Aminah Blitar. Mungkin teman-teman yang ingin konsultasi dengan saya bisa datang ke Rumah Sakit Aminah Blitar ya. Oke, jadi tadi Dokter Bagus ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya dok ya? Betul dokter. Jadi mungkin ini dok, bisa dijelaskan dulu dari basicnya dulu ya dok ya. Jadi tentang kedokteran jiwa, kemudian ruang lingkupnya, kondisi-kondisi seperti apa yang bisa ditangani oleh dokter jiwa atau psikiater itu seperti apa dok? Oke, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Jadi seperti ini. Dokter jiwa itu sebetulnya sama dok kayak dokter-dokter yang lainnya. Jadi kami itu memang secara spesifik menjelaskan atau khusus mempelajari tentang pola perilaku tentang manusia ini sendiri. Bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka beremosi, kemudian apa latar belakang yang menyebabkan seseorang melakukan hal tertentu itu memang kita fokuskan di spesialisasi saya. Nah, jadi untuk datang ke psikiater itu sebetulnya tidak perlu bingung. Jadi psikiater itu luar lingkupnya cukup banyak teman-teman semuanya. Jadi bisa mulai anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, sampai usia lansia. Misal pada anak-anak, kan teman-teman Sobat Sehat ini pernah melihat anak-anak sulit dikendalikan emosinya, kemudian telat bicara, itu bisa dikonsulkan ke kami. Kemudian yang lebih dewasa ada anak remaja. Mungkin sekarang dokter sering melihat ya bahwa remaja sekarang itu sering mengatakan overthinking, kemudian mudah cemas, mereka betul, mereka bingung mencari jati diri mereka, kemudian ini dok, mungkin depresi itu lagi banyak sekarang. Nah itu semua bisa dikonsulkan ke saya atau ke psikiater. Jadi tidak semata-mata yang langsung berat. Jadi gangguan jiwa itu spektrumnya banyak, ada ringan, sedang, dan berat, seperti itu. Oke, jadi mungkin begini dok, Sobat Sehat Aminah juga mungkin masih agak bingung, jadi belum mengerti beda antara psikiater dengan psikolog ini apa sih dok sebenarnya dok? Oh siap dokter, jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Jadi psikiater dan psikolog itu mereka bekerja bersama-sama. Namun psikolog itu basicnya berbeda dengan psikiater. Kalau psikolog ini dari SMA, kemudian yang bersangkutan akan melanjutkan pendidikannya untuk belajar konseling. Tetapi berbeda dengan psikiater, di mana psikiater ini adalah dari SMA. Mereka harus pendidikan dokter dulu, kemudian ada ketertarikan di bidang kejiwa, mereka akan fokus ke bidang kejiwaan. Nah, yang membedakan utama adalah psikiater di sini kan karena kita basicnya adalah medis, maka kita akan melihat pola perilaku ini dari sudut medis. Yang ternyatanya semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, ternyata ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi otak. Zat-zat kimia otak itu ternyata dapat mencetuskan beberapa perilaku yang abnormal di masyarakat. Tapi Sobat Sehat tidak perlu khawatir karena tidak semuanya orang dengan gangguan jiwa itu mendapatkan pengobatan. Seringkali saya psikolog dan psikiater itu kami sering berjalan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik, seperti itu dokter. Oke. Nah tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan ya dok ya. Jadi memang saat ini banyak orang yang
mungkin mendiagnosa diri sendiri dok, wah saya depresi nih, wah saya kena mental health. Nah itu mungkin para Gen Z sekalian, para remaja ini juga yang banyak seperti itu. Nah jadi mungkin gini dok, banyak masyarakat ini juga masih apa ya, masih belum tahu atau mungkin bahkan punya stigma yang negatif. Jadi bahwa kalau sakit jiwa ini identiknya sama orang yang gila gitu, sakit gila gitu ya dok ya. Jadi padahal kan tidak semuanya seperti itu. Betul. Nah jadi apakah memang sebenarnya tidak selalu seperti itu ya dok ya, tidak selalu dokter jiwa itu hanya mengatasi orang yang sudah gila berat seperti itu ya dok ya. Jadi tanggapan saya seperti ini dok, yang dimaksud dokter ini tadi kan apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa apakah itu gila? Iya. Nah kita kembali ke konteks katanya, gila ini kan sebetulnya sebuah label yang dilekatkan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Nah itu ternyata itu mempengaruhi cara mereka berobat. Orang jadi enggan berobat ke psikiater atau ke psikolog, padahal tadi dok yang saya sebutkan bahwa orang yang berobat ke psikiater atau psikolog itu sebetulnya siapapun boleh. Jadi tidak harus yang berat. Mungkin yang identik dengan masyarakat ini adalah gangguan jiwa yang berat. Tapi teman-teman sobat sehat itu tidak perlu khawatir. Yang datang berobat ke kiai itu bisa dari spektrum manapun, bisa ringan, sedang, atau berat. Nah, justru yang paling penting adalah sebelum menjadi yang paling berat, kita harus intervensi dari yang paling ringan maupun sedang. Harapannya, kita bisa mengendalikan semua faktor resikonya. Jadi sama seperti dokter yang lainnya, kita bisa intervensi di awal untuk mencegah komplikasi yang lebih berat seperti itu, dokter. Iya, dok. Nah, saat ini mungkin kita agak bergeser membahas tentang mental health pada Gen Z ini dok. Nih, kan sering nih pada Gen Z ini bilang, wah saya kena masalah mental health nih gitu. Nah, kira-kira sebenarnya kondisi mental health apa saja dok yang mungkin ini banyak kita temukan pada masyarakat atau mungkin para kalangan remaja atau Gen Z ini dok? Nah, jadi seperti ini dok. Memang era kita ini kalau kita mengikuti ya dok ya, kita ini masuk ke era disruptif. Jadi semuanya serba cepat, serba terbuka, banjir informasi yang luar biasa, kemudian ketidakpastian itu di mana-mana. Nah, mereka yang Gen Z ini kan masa-masa transisi, di mana mungkin orang tuanya tidak mengalami hal-hal seperti ini, tapi teman-teman yang di era hidup di Gen Z ini, mereka banjir akan informasi. Hal itu membuat mereka jadi bingung. Nah, yang paling sering adalah ketika Gen Z ini mengatakan overthinking. Overthinking itu mungkin kalau dalam perspektif saya adalah cemas, kemudian burnout, gampang lelah, depresi, menyakiti diri dan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup, itu semua muncul pada era yang sekarang ini. Hal ini disebabkan karena adanya gaps knowledge antara orang tua dengan Gen Z ini sendiri, seperti itu dok. Oke. Kira-kira dok, apakah ada faktor resiko atau penyebab tertentu yang tadi sudah jelaskan ya, mengalami cemas, kemudian apa tadi burnout ya, terus kemudian tadi ya yang overthinking tadi itu, yang kira-kira ada nggak apa faktor resiko tertentu atau yang bisa menyebabkan orang tersebut jadi seperti itu dok? Apakah semua orang pasti akan burnout? Kan tidak ya? Ya faktor resikonya apa tuh dok? Ya, terima kasih dok. Jadi ini penting ya untuk diketahui oleh sobat sehat Blitar bahwa balik lagi konsepnya bahwa sakit gangguan jiwa ini sama dengan sakit yang lain. Jadi ada faktor genetik, kemudian ada faktor psikologis dari penderitanya, kemudian ada faktor sosial. Nah, ketiganya ini harus kita handle dengan baik. Nah, contoh seperti ini, jika ada seseorang, misalnya orang tuanya mengalami kecemasan, apakah anaknya selalu memiliki gejala kecemasan? Kan nyatanya tidak. Asalkan si orang tua mengerti, mengelola bagaimana cemas ini diturunkan kepada anaknya. Nah, hal-hal seperti itu dok yang harus kita manajemen agar Gen Z ini kedepannya bisa mencapai keadaan optimalnya. Mereka bisa mencapai cita-citanya, tentunya dengan rasa yang mandiri dan bahagia ya dok ya, bukan dalam tekanan ya dok. Mungkin seperti itu dok. Ya, dok. Kira-kira ada nggak dok pesan untuk para Gen Z ini dok ya? Jadi mungkin biar agar mereka ini di era yang tadi dokter bilang sangat disruptif, banyak informasi dan sebagainya, bagaimana biar para Gen Z ini bisa mengelola emosionalnya sehingga dia jadi bisa optimal dari seperti itu, gimana dong? Oke, jadi untuk teman-teman Gen Z sendiri, kalian hidup dalam era disruptif, ya teman-teman hidup dengan banjir informasi yang luar biasa di media sosial, di Instagram luar biasa itu. Informasi yang tentang mental health. Nah, teman-teman tidak perlu malu
teman-teman tanyakan kepada diri sendiri, kapan teman-teman perlu berobat ke profesional. Nah, kami di sini di Rumah Sakit Aminah Bilitar ini siap mendengarkan cerita teman-teman semuanya. Seperti itu, dokter. Oh gitu dok ya. Nah tadi dokter sudah bilang jangan malu-malu untuk berkonsultasi. Nah kira-kira tanda awal atau gejala awal seseorang perlu berkonsultasi ke psikiater itu apa dok? Oh iya. Nah, kapan dok itu? Nah. Jadi gini dok, memang ya dok, kalau kita lihat media sosial itu kan sedih, depresi, kemudian overthinking, cemas. Tidak seperti itu. Memang ada step-step yang harus kita lewati. Jadi gini dok, kapan sih seseorang itu bisa datang dan berobat ke psikiater? Ketika mereka itu merasakan ada yang berbeda dengan diri mereka. Si teman-teman Gen Z atau siapapun itu pasti akan merasakan dok, kalau dia butuh bantuan. Hanya yang membedakan adalah teman-teman ini malu karena stigma label tadi dari orang terdekat biasanya. Tapi yang perlu kita petik, yang perlu kita waspadai, kapan sih kita berobat? Yang pertama, mungkin sedih ini mendominasi di setiap kesehariannya. Kemudian sedih ini menyebabkan gangguan dalam aktivitas, yang misalnya dia bisa bekerja optimal 12 jam, kemudian ngedrop, dia menyendiri, kehabisan energi, nangis terus-menerus, mungkin menyerang dirinya sendiri, mungkin menyerang orang lain. Kemudian mungkin muncul ide-ide yang membahayakan diri seperti itu, dok. Salah satu muncul ide tersebut, mungkin teman-teman perlu memeriksakan untuk pergi ke profesional seperti itu, dok. Jadi kalau gejala-gejala yang dialami oleh teman-teman atau sobat sehat ini sudah berkepanjangan dan mungkin mengganggu aktivitas ya dok ya, mungkin sedih berkepanjangan, kemudian aktivitasnya jadi berkurang, jadi kerjanya tidak optimal. Nah itu juga mungkin perlu dikonsultasikan apakah memang perlu penanganan dari psikiater atau tidak. Jadi jangan sampai terlambat, justru semakin awal dideteksi akan semakin mudah dan akan tidak menjadi kondisi yang berat ya dok ya. Betul dokter, seperti itu. Nah sekarang dok, mungkin untuk keluarganya nih mungkin dok ya, tips dan trik untuk keluarga yang mungkin merawat mungkin Gen Z atau orang-orang dengan mengalami mental health ini seperti apa dok? Biar menunjang. Ya, terima kasih dokter. Jadi seperti ini dok, tadi kan saya bilang komponen seseorang untuk mengalami gangguan mental itu sangat banyak. Salah satunya adalah faktor dari support sistemnya. Nah, keluarga ini adalah yang paling inti sebetulnya dok, mengenali apa sih yang terjadi sama keluargaku. Tapi sayangnya itu tidak bisa dengan sebagaimana mestinya. Malah labeling itu bisa muncul dari keluarganya. Jadi terkait dengan hal tersebut, saran saya untuk keluarga mulai terima, kemudian dengarkan mereka. Jangan pernah hakimi mereka. Apapun yang mereka dengarkan itu adalah valid yang dirasakan oleh penderitanya. Jadi setiap yang mereka rasakan tolong divalidasi. Nah, dengan memvalidasi, para keluarga ini dapat memberikan pertolongan pertama terhadap penderita gangguan jiwa. Seperti itu, dokter. Oke, jadi harus menerima ya dok ya, jangan malah denial atau malah memberi label, oh ini anak ini sakit jiwa nih, nah itu malah nanti akan semakin ngedrop dan maka kondisi bisa semakin memberat. Nah kira-kira dengan pasien-pasien dengan gangguan mental health ya dok ya, itu entah apapun itu, entah itu gangguan depresi ataupun cemas dan sebagainya, kira-kira penata laksanaan di bidang psikiatri itu seperti apa sih dok? Selain obat ya dok ya, ada apa saja mungkin dok? Terima kasih dokter. Nah, kami di Rumah Sakit RSI Aminah ini kemarin saya sempat fokus bahwa penderita gangguan jiwa itu ada ketakutan untuk minum obat, dokter. Jadi salah satu unggulan dari rumah sakit ini adalah mengembangkan terapi intervensi yang lain, yaitu menggunakan metode hipnosis, di mana terapi ini menenangkan pasien tentunya dengan berbagai cara ya dok ya. Ada yang bisa dilakukan sendiri jika mampu atau membutuhkan bantuan dari psikiaternya, seperti itu dok. Dengan pemberian hipnosis itu harapannya si penderita ini mampu mengelola pikirannya sendiri dengan memberikan sugesti-sugesti yang baik. Oke. Itu, dok. Metode hipnosis atau hipnoterapi ini nanti kira-kira bisa untuk kalangan siapa saja dok? Maksudnya dari bayi kah, bisa dari anak-anak atau hanya untuk kalangan remaja atau dewasa dok? Oh, jadi seperti ini dok. Dan kasus apa saja mungkin juga ya? Jadi medical hypnosis ini sebetulnya cakupannya cukup luas, tapi ada satu syarat yang harus kita perhatikan, kapan sih kita menggunakan medical hypnosis ini. Yang pertama yang harus kita pastikan adalah pasien ini cukup mampu berkonsentrasi dok. Ketika pasien ini mampu berkonsentrasi dan mengikuti anjuran dari dokternya, maka sugesti-sugesti yang akan diberikan oleh dokter ini akan memberikan dampak yang baik. Tapi
apakah ini bisa digunakan untuk anak-anak yang untuk autis dan sebagainya? Untuk saat ini belum bisa. Belum bisa. Ya. Karena tadi dok, karena prinsip dari medical hypnosis adalah memberikan sugesti yang itu membutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi. Seperti itu dok. Untuk kasusnya apa saja dok kira-kira yang bisa ditangani dok? Untuk kasusnya misalnya trauma bonding ya, relasi, kemudian trauma masa lalu, kecemasan yang paling ringan, mengurangi nyeri. Ya mungkin dari dokter, mungkin yang pasien-pasien yang komplikasi nyeri itu bisa ditata laksana dengan pemberian medical hypnosis seperti itu. Okay. Sebenarnya cukup luas sekali. Luas juga ya dok ya ternyata ya. Oke. Dok, ini mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir ini dok. Jadi mungkin dokter bisa memberikan pesan ataupun take home message pada masyarakat, pada sobat sehat semuanya tentang bagaimana mengatasi mental health atau mungkin secara umum secara kesehatan jiwa ini, bagaimana kita bisa menjaga agar jiwa kita tetap tenang gitu. Oke. Terima kasih. Jadi untuk sobat sehat Kota Blitar, yang mau saya pesankan sini adalah kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Yang sering kita lupa saat ini adalah sobat Blitar sering fokus terhadap kesehatan fisiknya tanpa memikirkan kesehatan jiwanya. Ingat dengan mens sana in corpore sano, bahwa di setiap tubuh yang sehat selalu ada jiwa yang sehat. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Mulai sekarang perhatikan dirimu sendiri, sayangi diri kalian, maka kesehatan jasmani itu akan datang milik kalian. Gitu. Oke, luar biasa. Baik sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Dr. Denada Bagus, SPKJMH, atas sharing ilmu dan pengalaman pada podcast kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan sobat sehat semuanya, sehingga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, layananku ibadahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.